acan tiasa ngaos Quran kumargi nu kahiji nu janten alasanana teh nyaeta lemahnya keyakinan terhadap Quran. Seueur keneh umat Islam anu keyakinanna teh nu tadi nu nembe ku abdi ditaroskeun. Ari diajar Quran mudah atau susah? Ah hese cenah Ustaz. Nugi ayeuna abdi yuswa panginten tos 50, tos 60 ah hese diajar ngaos teh. Padahal Allah sebutkan di surat Al-Qamar 4 ayat 17, 22, 32 sampai dan ayat 40 jelas dan kami telah mudahkan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an sudah diberikan kemudahan oleh Allah, lantas masih banyak yang belum bisa baca Quran. Oh, alasannya kahiji ieu. Karena keyakinan terhadap kemudahan Al-Qur'annya masih ragu, masih kecil lah. Mau bisa. Gak akan pernah bisa belajar Quran. Maka modal yang pertama adalah sing yakin heula diajar Quran teh mudah. Ya. Maka katakan belajar Al-Qur'an itu mudah. Mudah belajarnya, cepat bisanya. Asik, tagline. Ya. Mudah belajarnya, cepat bisanya. Ngaji haruman. Mudah belajarnya, cepat bisanya. Insya Allah. Sok, kalau ini sudah terpatri dalam hati kita, dalam diri kita, gampil diajar ngaos, maka insya Allah saya sangat yakin sekali ya dari pengalaman gitunya, pengalaman di Al-Ajar anu teu acan tiasa ari Pak Oman sareng Pak Indra mah masih alhamdulillah terus aya modalnya mengenal hurufnya. Tapi saya pernah menghadapi orang yang belum sama sekali mengenal huruf. Istilah nama terkenal alif-alif acan itu teh naon sih nu jiga angka hiji teh? Alif bingkang ajan cenah. Alif bingkang ge teh apa gitu nya. Huruf ba teh naon sih huruf ba teh nu kumaha bentuknya? Itu betul-betul dari nol. Tapi Masya Allahnya ari ku keyeungnya Manjada Lazada. Balanja eta mah. Manjada Lazada mau balanjanya. Ieu mah manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Maka ketika keyakinan kita sudah bagus, ya, Ustaz cina abdi mah tos yakin ya diajar ngaos teh gampil, tapi geuningan masih keneh teu tiasa diajar ngaos teh. Alasan kedua adalah kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Qur'an. Jadi ada orang yang sudah punya keyakinan, mantep saya mah diajar Quran teh yakin, pasti gampil. Saya bisa untuk belajar Al-Qur'an. Tapi nanti bisa-bisa wae, padahal keyakinan sudah bagus. Nah, alasan yang kedua, kurang bersungguh-sungguh dan bersemangat ketika belajar Al-Qur'an. Hapunten bisa. Kemis ayeuna ngaos, kemis enjing, Ustaz cenah izin abdi roromeheun. Kemis payuna izin, Ustaz abdi izin. Ngaos deui. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini murid yang luar biasa. Tapi kangen ya. Oh iya. Kemana Pak Heri? Ustaz Hadi. Hujanan nih. Iya, hujanan baca dan badak. Jadi kalau keyakinan sudah mantap, tapi kemudian praktekna teu acan keneh tiasa ngaos Quran, hapunten tiasa janten alasan nu kadua teh ya eta kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Qur'an. Kemis ayeuna ngaos, kemis payuna izin, kemis payuna deui absen, kemis payuna deui teras we. Tina 1 tahun teh paling 2 kali lah datang teh gitu. Nah, ini jelas meskipun keyakinan dia yakin diajar ngaos teh gampil, tapi kalau kurang bersemangat, kurang bersungguh-sungguh punten bisa absen teras ya. Kalau absen teras mah nyoba di istirahat biasa kan. Maka tadi nyambung dengan perkataan tadi ya, manjada wajada ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Lihat Pak Oman, jangan lihat Pak Oman sekarang. Lihat Pak Oman dulu kan bersungguh-sungguh sanaos hujan, sanaos panas gitunya. Zaman nganggo motor keneh panginten teh acan nganggo mobil sapertos ayeuna nya. Keberhasilan itu akan terlihat dan nampak seperti yang hari ini kita lihat. Lihat Pak Askan tuh, lihat di hijab. Sudah hijrah. Ya, pamana topina itu nya. Neng Askan. Tong ninggal ayeuna, jalmi-jalmi anu berhasil sukses. Kalau kita lihat ukuran kesuksesan dunia lah nya. Kan dulunya ripuh. Dulunya susah. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Karena bersungguh-sungguh. Hari ku getol, aku kejeung mah nya alhamdulillah sudah Ustaz. Sanaos diajar kemis teh mung sajam, datar alami diajar ke dieu mah nya, pajinya. Cek kafe sajam.
2 jam nah ngopi. Ya, langsung lami ngopi nah sinanya. Tuh aya ngabahas so deui. Ngebahas amal soleh, ngebahas so. Eta mah ngabi aku sabil. Sok jam. Aduh, nikmat tujuh hujan. Jadi so gimana nih teh? Nya eta alasan yang kedua kenapa masih belum bisa baca Quran Sina Ustaz abi mah yakin kurang bersemangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Quran. Matakna hapunten wayahna kawan-kawan yang di sini yang sudah komitmen ya harus berkomitmen terus ya Pak Haji ya. Bismillah sok. Bismillah dongkap ka dieu diniatan hoyong biasa ngaos Quran. Entong isin ku Kang Hadi, dah Kang Hadi ge sami aja biasa. Nya Kang Hadi nya jadi diajar kan urang ge nya. Sami abdi ge. Nanti kan sampai terus belajar ya. Toh. Dahsyat. Tadi mah di grup tentang rezeki ayeuna tentang kata-kata Imam Syafi'i keren. Nya sadayana nuju diajar, abdi nuju diajar Pak Haji dia ge sanosos 2 kali hajina tetep we diajar. Ya, jadi yang ketiga, Teh. Oh, yang ketiga. Iya. Durasi. Yang ketiga. Durasi di YouTube tong Ini bakal viral nih YouTube nih. Sengaja biar viral YouTube-nya. Nu katilu naonnya? Sobi. Nu kahiji tadi naon? Lemahnya keyakinan terhadap belajar Al-Qur'an. Kedua, kurang bersemangat atau bersungguh-sungguh ketika belajar Al-Qur'an. Kumanti direkam topi aku mana ada ganteng nih. Nu katilu adalah metode dan fasilitas yang kurang memadai. Gedingan atas yakin jalmi teh nya diajar Quran teh mudah. Kedua, dia mungkin sudah bersungguh-sungguh, sudah bersemangat. Tapi kalau metode dan fasilitas yang tidak memadai pun bisa jadi membuat orang jadi belum bisa baca Al-Qur'an atau belum lancar membaca Al-Qur'an. Ya, keyakinan udah ada, udah mantep. Iya. Dia udah getol ya, diajar ngaos teh. Tapi metodena gitu geuningannya. Hese apal gancang poho sebenarnya. Hese apal gancang poho, gancang seubeuh. Ya. Jadi metode juga penting, makanya alhamdulillah nanti insyaallah ada bukunya ya. Nanti ada bukunya Smart Tahsin, cara cerdas membaguskan baca Al-Qur'an. Kalau seandainya Ustaz Sina abdi mah leres-leres teu acan tiasa pisan pengenalan huruf. Hoyong ti nol pisan. Sebetulnya ada buku saya satu lagi judulnya Sa-Qur'an Samudra Quran. Eta mah ti dasar pisan. Nya, ti dasar pisan. Mung teu acan dicetak, begitu acan aya modal. Ditunggu. Konsepnya konsep dasar banget. Kalau ini konsepnya menengah lah ya. Menengah Ini aja payahnya Ustaz. Ya. Jadi konsep yang saya dasar itu betul-betul ya hemat saya nya ari nu nulis nama sok nyai-nyai. Jadi mengenal huruf hijaiyah, saya bikin konsep tidak dari alif bata saja hakho dan roja. Umumnya kalau belajar ngaji Qur'annya untuk mengenal huruf-huruf di mana heula umumnya? Alif batas. Nah, aku abdi mah di konsep dibikin cerita kisah ya. Kisahnya contohnya adalah manakala saya kaya maka bapak dana mama saya sahaja. Masya Allah. Manakala dibikin kisah cerita manakala saya kaya maka bapak dana teh dan maksud namanya maka bapak dana mama saya sahaja. Dibikin nanti beberapa kisah, beberapa cerita. Itu baru kan ada 28 nya huruf hijaiyah tehnya. Ada kisah-kisahnya banyak. Nggak akan dibocorkan sekarang karena direkam pilih di Potret di jiplak. Biar penasaran, biar ikut. Penasaran ya. Yang keempat. Yang cuma 3, tidak ada yang keempat ya. Oh 3 ya, tadi. Karena durasi aja deh nya kalau ambil teh cenah ieu mah YouTube mah. Nu katilu tadi naon? Sarana metode fasilitas yang kurang memadai. Metode sudah bagus, fasilitas juga harus keren dong. Ya, kayak ini lumayan ya, tinggal perbaiki. Ini mah tuh di kontainer mah. Wow, dahsyat. Modern. Ya. Tinggal nanti kita beres-beres lah ya.
karpet udah nyaman, fasilitas televisi kalau perlu ada ya untuk nonton bola, Piala Dunia. Teras tenaon, whiteboard ada. Quran, masya Allah. Ada ya. Quran, tuh Quran ya nu nyumbang. Cina usah tapi mah resepna hayang nu araragem tuh. Ada ya. Masya Allah. Ya, jadi itu ya kawan-kawan, sahabat yang Allah muliakan. 3 alasan kenapa sih masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Al-Quran. Boleh sebutkan satu persatu? Satu, kurangnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Mantap. Yang kedua, kurang semangat dan bersungguh-sungguh dalam kurang semangat dan bersungguh-sungguh ketika belajar Quran. Oke, tiga. metode dan fasilitas yang kurang memadai. Oke. Berarti kalau kita pengen lancar, pengen bisa baca Quran, satu harus yakin, kuatnya keyakinan terhadap kemudahan Al-Quran. Kedua, harus bersungguh-sungguh ketika belajar Quran. Dan yang ketiga adalah metode dan fasilitasnya harus memadai. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Iya. Kurang ada bahasa. Ya, semoga berkah dan ya. Jangan lupa buat teman-teman semua bisa gabung di hari Selasa dan Kamis biar tetap mempesona dan makin manis. Silahkan Pak Hendra, ada pertanyaan? Pertanyaan terkait dengan ini yang poin tadi yang 2 ini, kurangnya lemahnya keyakinan dan kurangnya semangat. Nah, bagaimana menumbuhkannya tuh Ustaz? Menumbuhkan semangat. Nah, Gaul dengan Pak Heri ya. Salah satu. Kita semangat. dan menumbuhkan keyakinan. Ya, menumbuhkan keyakinan terhadap Al-Quran. Tadi saya sudah menyampaikan ininya ya. Dalilnya dalam Al-Quran. Ketika dibaca tadi di surat Al-Qamar ayat 17, 32 dan 40. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahmi mudzakkir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. 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 Kira aku tuh yakin sobat kali disebat. Jadi hemat saya, bagaimana menumbuhkan keyakinan? Ya tahu baca Surat ini. Tina surat ya. Dan sungguh kami telah mudahkan Quran. Bahkan tadi kan ditambahkan lagi di surat Toha ayat 2, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya naon? Gampang ini kan belajar Quran. supaya jadi mudah. Supaya jadi mudah.